Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS tentang teori belajar dan pembelajaran dalam bentuk mind mapping. Langsung saja dari soal nomor 1. Jelaskan konsep, teori, belajar, dan pembelajaran. Mulai dari teori. Teori merupakan sebuah konsep atau ide atau gagasan yang menjelaskan suatu objek. Sedangkan konsep merupakan sesuatu yang abstrak dari situasi, objek, atau peristiwa. Lalu kemudian belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang terjadi apabila terjadi perubahan tingkah laku. Pembelajaran merupakan sebuah proses yang direncanakan, yang dimana di dalamnya ada guru, siswa, dan sumber lainnya. Para ahli yang mencetuskan teori behavioristik. Yang pertama, Pavlov. Ia mengemukakan bahwa salah satu aspek dalam penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing-anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka. Eksperimennya Pavlov. Dia memegang sepotong roti dan ditunjukkan kepada anjing-anjingnya sebelum dia memberikan kepada mereka, sehingga pada waktu tertentu si anjing mengeluarkan air liurnya. Lalu kemudian yang kedua, Thorndike. Ia menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Lalu kemudian yang ketiga, Guthrie. Ia menggunakan hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Yang keempat, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Lalu kemudian Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah yang pertama, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang kedua, metode-metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Yang keempat, metode refleks terkondisi. Jadi teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Lalu yang kedua, teori kognitivistik dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Teori
Teori kognitivistik, teori ini menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat luas. Tokoh-tokoh teori kognitivistik yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, bahwa belajar merupakan proses menyesuaikan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dipunyai seseorang. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Ada 4 tahap kognitif yang dibagikan Piaget, antara lain. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu umur dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Kemampuan yang dialami antara lain, kemampuan yang dimiliki antara lain melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Lalu berikut, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Berikut, suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Yang berikutnya, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, lalu ingin merubah tempatnya. Lalu yang kedua, tahap pra-operasional, mulai dari umur 2 sampai 7 tahun. Ciri pokoknya adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Karakteristik tahap ini adalah, yang pertama, dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Tidak mampu memusatkan pada objek-objek yang berbeda. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar. Yang ketiga, tahap operasional konkret, mulai dari umur 7 sampai 11 tahun. Seseorang mulai berpikir secara biologis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Seorang sudah dapat membedakan benda yang sama dengan kondisi yang berbeda. Lalu yang terakhir, tahap operasional formal, mulai dari umur 11 tahun ke atas. Pada masa ini, seseorang sudah mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau seseorang mengalami perkembangan penalaran abstrak. Yang kedua, menurut Brunner, teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber. Lalu yang ketiga, Ausubel. Ia berpendapat, yang ketiga, Robert M. Gagner, yaitu teori pemrosesan informasi belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Pengolahan otak manusia meliputi yang pertama, alat-alat indera atau reseptor. Yang kedua, sensori register atau penampungan kesan-kesan sensoris. Yang ketiga, short term memory, itu memori jangka pendek. Yang keempat, long term memory, yaitu atau memori jangka panjang. Kelima, response generator atau pencipta respon. Lalu
Yang ke lalu menurut Ausubel atau teori belajar bermakna. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya didefinisikan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan siswa. Yang ketiga, teori kognitivistik. Teori konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dari pembinaan pengalaman demi pengalaman. Tujuan dari teori ini adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri, mengembangkan kemampuan siswa untuk menunjukkan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Para tokoh-tokoh konstruktivistik. Yang pertama, John Dewey. Dalam Demokrasi dan Pendidikan, Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Lalu yang kedua, menurut Lev Vygotsky, ia memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan interval pembelajar. Kegunaan alat berpikir menurut Lev Vygotsky. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. Yang kedua, memperluas kemampuan. Yang terakhir, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Menurut Jerome Bruner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Ia telah mengembangkan suatu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh yang disebut dengan belajar penemuan. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencermin pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan dirinya sendiri memberikan hasil yang lebih baik. Itu tujuan dari teori konstruktivistik. Sudah. Lalu yang terakhir, teori humanistik. Teori humanistik yaitu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Pada teori ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Siswa mempunyai pengalaman yang berarti. Guru menerima siswa apa adanya. Siswa merasa senang belajar, aktif dalam berinisiatif dalam belajar. Kekurangannya bersifat inovatif,
proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Lalu yang berikut, tokoh-tokoh pencetus teori humanistik. Yang pertama, Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Yang kedua, Carl Sams Rogers. Ia menemukan kebutuhan individu ada 4, yaitu yang pertama pemeliharaan, yang kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif, yang keempat penghargaan diri yang positif. Itu belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Lalu yang terakhir menurut Arthur Holmes, ia menemukan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Sekian saja dari presentasi yang saya presentasikan ini. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih, Pak.